peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Iya benar, teks cerita inspiratif adalah sebuah bentuk narasi yang bertujuan untuk menginspirasi semua orang. Dengan inspirasi tersebut, seseorang tersebut mampu untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati kepada orang lain. Nah, di dalam teks inspiratif ini ada beberapa struktur yang harus kalian tahu. Itu ada 5. Yang pertama ada orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi sendiri adalah pengenalan tokoh dan latar belakang masalah. Kalau perumitan masalah adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai puncak masalah. Komplikasi adalah puncak peristiwa atau inti cerita dari masalah tersebut. Terus ada resolusi adalah penyelesaian masalah. Yang terakhir ada koda, simpulan atau amanah dari cerita tersebut. Di dalam teks cerita inspirasi juga terdapat beberapa ciri-cirinya yang seperti berikut. Ada teks inspirasi biasanya diangkat dari kisah nyata, dari cerita asli gitu, tidak dibuat-buat. Terus ada setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. Setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi gambaran isi dari teks. Lalu ada teks cerita inspirasi terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau lukisan. Teks cerita inspirasi bersifat naratif atau cerita. Yang terakhir terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh atau teladan bagi si pembaca. Nah teman-teman semua, di dalam teks cerita inspiratif itu ada beberapa ungkapan. Salah satunya yaitu ungkapan simpati. Simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atau suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik yang menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan. Contohnya seperti sungguh malam sekali nasibmu, turut berduka cita, wah selamat ya atas prestasimu. Nah itulah tadi contoh dari ungkapan simpati. Lalu ada ungkapan kepedulian. Nah, kepedulian adalah cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, berbelas kasih, dan menolong. Contohnya, Yusuf mengantar adiknya ke sekolah. Terus, Eva membantu Vivi saat membawa barang. Nah, dia bisa menyebutkan contoh lainnya tidak? Contoh lain dari ungkapan kepedulian. Jadi, ya, silakan. Ibu membantu nenek bekerja. Boleh, bisa. Ada lagi? Eva Membantu mama membawa barang. Oh iya, bisa. Ada lagi? Ada yang mau jawab lagi? Tidak? Nah, lanjut. Ada selanjutnya ada ungkapan empati. Empati adalah ungkapan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, disertai dengan tindakan. Contohnya, saya mengerti keinginan Anda. Lalu ada saya dapat memahami pikiran Anda. Saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Nah, terakhir ada ungkapan perasaan pribadi, teks cerita inspiratif. Perasaan pribadi adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi. Misalnya, harga diri, putus asa. Contohnya, aku kecewa padamu. Dia tersenyum ketika aku memberinya selembar uang. Nah, itulah tadi beberapa ungkapan dalam teks cerita inspiratif. Nah, di sini pada mau nonton tidak? Mau nonton video? Mau. Nah, di sini Ibu ada salah satu contoh teks video cerita inspiratif. Nah, Ibu mau kalian nanti memperhatikan video ini. Nanti setelah nonton ini akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kalian akan menjawabnya dan siapa yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Nah, mari kita nonton bersama contoh teks video inspiratif. Harap diperhatikan ya anak-anak semua. Halo sahabat Belajar Studio, kembali bertemu dengan kami di sesi cerita inspiratif kehidupan yang kali ini bercerita tentang seorang penjahit yang kaya namun pelit. Pastinya kita akan mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini. Ini dia kisahnya.
Seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepada si penjahit, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda, lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari membagikan daging kepada orang-orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk desa bahwa si penjahit tua itu kaya tapi sangat pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Sahabat, Itulah tadi contoh teks cerita inspiratif. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan cerita ini. Ibu akan bacakannya. Ini soal pertama. Bacalah simpulan dari teks tersebut. Ada yang bisa jawab? Ibu, saya Oke, jelas, silakan. dari video di atas, saya mengambil cerita bahwasannya di desa kecil tersebut adalah seorang penjahit tua yang kaya kata penduduk, namun dianggap pelit karena dia tidak mau menyumbangkan hartanya sebagian ke orang-orang miskin. Nah, tetapi sampai si tuanya itu jatuh sakit, mereka tidak mau menolongnya sehingga terbukalah rahasianya bahwasannya orang daging tersebut itu dari si penjahit tadi. Iya, terima kasih Dilan. Soal selanjutnya, sebutkan ungkapan simpati yang ada di dalam teks video. Ada yang bisa sebutkan? Ya, silakan kepada Uca. Simpati dari teks tersebut saya sangat merasa simpati terhadap penjahit tua yang telah memahami dan diberi label sebagai pelit oleh penduduk desa tanpa alasan yang sebenarnya. Iya. Selanjutnya adalah soal ketiga. Sebutkan ungkapan kepedulian dari teks video tersebut. Oke, silakan Pak Yusuf. Bisa ini meningkatkan cita akan betapa pentingnya untuk tidak menghakimi orang berdasarkan penampilan atau anggapan semata. Mengaju kita saling peduli dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membuktikan itu. Oke, selanjutnya soal keempat. Sebutkan ungkapan empati dari teks video tersebut. Kepada Evan, silakan. Saya bisa memahami betapa sulitnya bagi penjahit tua untuk menjalani hidupnya karena sampai terakhirnya dengan begitu banyak kesalahpahamannya di sekitarnya. Oke, terima kasih Eva. Pertanyaan terakhir nih. Sebutkan ungkapan perasaan pribadi yang ada di dalam teks video cerita inspiratif. Ibu, Kepada Vivi, silakan. ketika saya membaca kisah ini, saya merasa sedih dan kesal atas ketidakadilan yang dialami oleh penjahit tua. Nah, saya juga merasa lega ketika akhirnya orang-orang desa menyadari kebaikan hatinya. Tapi sayangnya ini terjadi terlambat. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini agar tidak peduli cepat menghakimi orang lain. Iya, benar. Itulah tadi adalah beberapa soal yang terkait
dan lebih